Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Saya bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya jemaat dikasih Tuhan, kasih selalu menjadi satu topik penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena sesungguhnya kita pun diselamatkan karena kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Nah, firman Tuhan katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ini perintah baru dari Tuhan, yaitu supaya kita saling mengasihi. Jadi tidak hanya satu sisi, ya semuanya saling mengasihi. Dan dikatakan apa? Dengan kita saling mengasihi inilah membuktikan kita ini adalah murid-muridnya Tuhan. Dunia akan melihat hal itu. Nah, kasih seperti apa? Ya, tentunya dikatakan seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kita mengasihi dengan kasih yang seperti Tuhan telah mengasihi kita. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bahkan Dia mati di atas kayu salib juga buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, Dia mengaruniakan anak yang tunggal, ya, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sinilah Allah membuktikan kasih itu, kasih yang begitu luar biasa, sampai Dia membuktikan, menunjukkan dan menyatakan kasih-Nya itu melalui kematian di atas kayu salib. Berarti ini pengorbanan yang luar biasa. Dan Tuhan ingin supaya kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Wah, ini nggak main-main. Alkitab juga katakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, Tuhan membuktikan itu. Dia menganggap kita ini satu pribadi yang istimewa. Sampai untuk kita, Dia nyatakan kasih-Nya dengan mati di atas kayu salib. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau Tuhan sebegitu mengasihi kita semua, dengan begitu kasih yang besarnya luar biasa, seperti itulah yang Tuhan ajarkan, untuk kita saling mengasihi.
Ya, jangan lagi ada kebencian, jangan lagi ada ya perseteruan, jangan lagi ada saling serang. Ya, mungkin ya kalau kita mendapati gesekan demi gesekan dalam kehidupan sering terjadi, dan itu wajar, itu biasa. Dan biasanya gesekan itu terasa sekali ketika dengan orang-orang yang dekat. Ya, dengan keluarga kita, bisa suami istri, orang tua anak, sesama saudara, ya pokoknya orang-orang dekat. Kalau jauh sih nggak gesek, saudara. Ya kan, seperti hanya gesekan benda itu kalau nempel, gesekan pasti terjadi. Nah, disitulah sering terjadi gesekan hidup kita dengan orang-orang dekat dengan kita. Tetapi, ya, kitab juga mengatakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Justru itu akan menjadi baik buat kita selama kita berpikir positif. Gesekan terjadi, tapi jangan sampai timbul luka di sana. Jangan sampai timbul kekecewaan di sana. Tetap dasarnya kasih, mengasihi. Ya, kalau ada yang benci dengan kita, tetap dikasihi. Ya, dengan demikian kita sedang menyatakan diri kita ini adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Ya, jangan hanya ngomong aku murid Yesus tetapi nggak pernah melakukannya. Orang-orang yang menyatakan diri sebagai murid-murid Yesus, sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Nah, salah satunya jelas berkata, perintah baru ini, yaitu supaya kita saling mengasihi. Ini perintah loh. Ya, kalau Tuhan memerintahkan badai aja, badai berhenti loh. Ya, apalagi dikatakan ini perintah kepada kita, artinya kita harus lebih baik dari badai itu. Kita harus lebih baik. Karena apa? Tuhan yang memberikan perintah sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Taati perintahnya. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yaitu apa? Saling mengasihi. Stop pertengkaran, stop perselisihan, stop ya kekecewaan, kebencian. Sekarang mari belajar saling mengasihi. Ya, dalam kasih ada yang namanya pengampunan, saling mengampuni, saling menyayangi, mengasihi, baik itu sesama dalam satu keluarga, suami istri, orang tua anak-anak, sesama saudara, terlebih juga lebih luas lagi sesama umat Tuhan, sesama orang percaya. Bahkan Tuhan mengajarkan lebih heran lagi, luar biasa pengajarannya, kasih musuhmu. Ini luar biasa, mengasihi orang-orang yang membenci kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan. Tuhan mengendaki kita selalu menyatakan kasih. Sebab Allah terlebih dulu menyatakan kasihnya kepada kita. Mari nyatakan kasih itu juga sekarang kepada dunia. Sehingga dunia mengenal dia dan memuliakan namanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan lagi tentang kasih. Dan ini perintah yang dari Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang kau perintahkan semestinya dikerjakan. Untuk kami orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang percaya kepadamu, yang menyatakan diri sebagai murid-murid Kristus, maka kami harus melakukan ini. Untuk kami mengasihi semua orang tanpa membedakan siapa mereka. Mengasihi, sekalipun mungkin orang itu membenci kami, tetapi kami harus berbeda karena kami sudah dikasihi Allah dan kami mau mengasihi sesama seperti yang diperintahkan Allah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, segala berkat dan penyertaan pertolongan Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.